Assalamualaikum Sobat Islam. Viral di banyak media sosial, perjalanan politik Gibran dan Prabowo menuai tanggapan yang beragam. Usai ramai kabar mereka menyerukan sejumlah perubahan untuk Indonesia setelah makin banyaknya dukungan capres tersebut menuju Presiden 2024. Sementara kabar yang kini mulai terekspos dan jadi perbincangan banyak orang terkait beredarnya video manipulasi kakak dan ada kemungkinan ini dijadikan alat untuk memenangkan kursi kepresidenan menjadi fakta ketidakadilan politik di negeri kita saat ini. Dan untuk melihat kebenaran semua hal tersebut hingga rencana besar Prabowo Gibran sebenarnya, inilah tanggapan Ustadz Adi Hidayat yang menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Prabowo ini seorang menantu dari Soeharto menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Adanya kakak manipulatif. Kakak manipulatif itu adalah satu kakak isinya bisa 440 orang. Pak Prabowo dan Mas Gibran ini hanya joget-joget aja, nggak ada gagasannya. Gimana? Nggak, emangnya apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur adil. Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU yang dihadiri oleh para calon presiden yang ditayangkan secara langsung dan transparan, di momen tersebut Prabowo Subianto membuka visi misinya, yaitu menjadikan Indonesia yang lebih maju dan bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun di pertengahan acara tersebut, Prabowo mulai memanas dengan pertanyaan yang dilontarkan Anies Baswedan. Dengan nada tinggi beliau mengatakan, jika Jokowi diktator, Anda tidak akan jadi gubernur. Hal inilah yang menimbulkan persepsi di masyarakat, apakah benar pemerintah saat ini dipimpin oleh sang diktator, sehingga perkataan ini mulai menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Dan tidak hanya itu saja, Prabowo juga mengungkapkan bahwa beliau adalah yang mengusung Anies Baswedan jadi gubernur. Dengan hal tersebut membuktikan bahwa Prabowo Gibran seolah pro terhadap pemerintahan saat ini dan seakan-akan menjadi salah satu rejimnya pemerintahan Jokowi. Hingga Gibran yang mendengar tanggapan tersebut langsung berdiri dan mengangkat kedua tangannya seakan-akan mengompori penonton atas jalannya acara tersebut. Tapi di sisi lain, berbarengan dengan debat capres yang telah berlangsung, ada yang membocorkan video dugaan masalah manipulasi kakak yang dalam isi video tersebut seakan berniat menggunakan cara licik dalam pemilihan presiden 2024. Dengan adanya bukti-bukti yang telah terkonfirmasi bahwa adanya duplikasi kartu keluarga di berbagai daerah seperti di Kota Bogor menunjukkan satu kakak yang telah diduplikasi menjadi 1826 kakak dengan mengganti nama daerah atau provinsinya saja. Hal inilah yang membuktikan fakta-fakta yang sebenarnya bahwa kediktatoran masih ada di balik politik negeri kita saat ini. Dan inilah beberapa bukti kecurangan yang telah lalu yang semoga saja tidak akan terulang di dalam pemilihan tahun ini. Nggak bisa beda RT, ya kan? Ya. Nah, ini yang paling aneh yang kami temukan di Majalengka, Jawa Barat, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Jawa. Satu kakak berisi 1826. Wih. Lantas melihat semua hal tersebut, inilah pesan Ustadz Adi Hidayat yang menegaskan hal penting terkait ini. Hal yang bisa kita garis bawahi, alhamdulillah semua berjalan baik dan satu dengan yang lainnya telah menyampaikan baik itu pertanyaan ataupun juga memberikan gambaran atau argumentasi. Namun saya secara pribadi melihat bahwa sebetulnya sah-sah saja
dalam suasana debat itu menampilkan kemampuan retorika, atau juga berharap dapat unggul, atau juga berharap dapat melemahkan lawan debat, itu hal yang biasa saja. Namun yang kita hadapi saat ini adalah kita sedang mencari sosok pemimpin. Kita sedang ingin mendapati sosok kepala negara dan kepala pemerintahan yang tangguh, yang memiliki gagasan-gagasan positif, yang memahami tentang seluruh konteks persoalan negeri ini, sehingga dari citra yang bisa dilihat kekinian, ia bisa membuat sebuah landscape Indonesia ke depan seperti apa. Dari situ, ada baiknya kalau kami mengusulkan untuk ke depan fokus seluruh calon presiden ini lebih baik akan terpandang mulia jika lebih banyak menampilkan gagasan-gagasan yang bisa didengar. Karena yang paling penting itu bukan siapa yang unggul, siapa yang lemah, siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang terangkat, siapa yang jatuh. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita harapkan adalah dalam setiap calon ini ada gagasan yang bisa kita dengar, ada argumentasi yang bisa didialogkan, ada pemetaan persoalan kebangsaan yang besar, atau mungkin dia bisa mengurutkan dari skala mikro sampai makro yang bisa didiskusikan dan kita bisa mendapatkan solusi dari itu semua. Dalam video ini Ustadz Ade Hidayat bukan membahas Prabowo Gibran secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum visi dan misi ketiga calon presiden yang semestinya dilakukan dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil adalah kita harus bisa melihat gagasan, bukan malah saling menjatuhkan satu sama lain, seperti visi, misi, dan rancangan program untuk mengatasi masalah di negeri ini. Dan kita sebagai masyarakat tidak ingin mendengar lagi yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, kata Ustadz Ade Hidayat. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya, dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.